Nadia melangkah keluar dari mobilnya yang mewah, matanya menyapu area perumahan yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan taman yang terawat. Dia adalah gadis kaya yang terbiasa dengan kemewahan. Tetapi di balik semua itu, ada rasa kesepian yang menggerogoti hatinya. Hari itu, dia memutuskan untuk berjalan-jalan di taman perumahan, berharap bisa menemukan sedikit ketenangan di tengah kesibukan hidupnya. Saat dia berjalan menyusuri jalan setapak, Nadia melihat seorang pria muda berdiri di dekat pos satpam. Rangga, satpam perumahan, mengenakan seragamnya yang rapi, dengan postur tegap dan wajah yang tampak serius. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Nadia merasa tertarik. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pria itu, yang tampaknya sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Nadia mendekat, dan saat Rangga menyadari kehadirannya, dia tersenyum ramah. "Selamat sore, Nona," sapanya dengan suara yang dalam dan tenang. Nadia merasa jantungnya berdebar. Dia jarang mendapatkan perhatian seperti itu dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari seseorang yang bekerja sebagai satpam. "Selamat sore," jawab Nadia, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. "Apa kamu selalu bertugas di sini?" "Ya, saya bertugas di sini setiap hari. Tugas saya menjaga keamanan perumahan ini," Rangga menjelaskan, matanya tidak lepas dari wajah Nadia. Ada kehangatan dalam tatapannya yang membuat Nadia merasa nyaman. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Nadia merasa terpesona oleh cara Rangga berbicara. Dia tidak hanya tampan, tetapi juga cerdas dan penuh semangat. Mereka berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tentang hobi, dan impian. Nadia merasa seolah-olah dia telah menemukan seseorang yang bisa mengerti dirinya, seseorang yang tidak terpengaruh oleh status sosialnya. Setelah beberapa saat, Nadia menyadari bahwa dia telah menghabiskan lebih banyak waktu dari yang direncanakan. Dia merasa enggan untuk pergi, tetapi dia tahu bahwa dia harus kembali ke rumah. "Saya harus pergi sekarang," katanya, sedikit ragu. "Tapi, terima kasih untuk obrolan yang menyenangkan." "Senang bisa berbicara dengan Anda, Nona Nadia," jawab Rangga, senyumnya semakin lebar. "Semoga kita bisa berbicara lagi." Nadia mengangguk, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia berjalan menjauh, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Rangga sekali lagi. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan itu, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Hari-hari berlalu, dan Nadia tidak bisa berhenti memikirkan Rangga. Dia mulai mencari alasan untuk kembali ke taman, berharap bisa bertemu lagi. Setiap kali dia melihat Rangga, hatinya berdebar, dan dia merasa terhubung dengan pria itu lebih dari yang dia bayangkan. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Nadia memutuskan untuk kembali ke taman. Dia mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya tanpa berlebihan. Ketika dia tiba, dia melihat Rangga sedang duduk di bangku, tampak lelah tetapi tetap menawan. Nadia merasa bersemangat dan sedikit gugup saat mendekatinya. "Selamat sore, Rangga," sapanya, berusaha terdengar ceria. "Selamat sore, Nona Nadia," jawab Rangga, matanya bersinar saat melihatnya. "Apa yang membawa Anda ke sini lagi?" "Saya hanya ingin menikmati suasana sore ini," jawab Nadia, duduk di sampingnya. "Dan mungkin berharap bisa bertemu dengan seseorang yang menarik." Rangga tersenyum, dan Nadia merasakan jantungnya berdebar lagi. Mereka mulai berbicara lagi, dan kali ini, obrolan mereka terasa lebih dalam. Nadia berbagi tentang kehidupannya yang dikelilingi oleh kemewahan, tetapi juga tentang kesepian yang sering dia rasakan. Rangga mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Nadia merasa seolah-olah dia bisa membuka hatinya tanpa takut dihakimi. Saat malam semakin larut, mereka berbicara tentang impian dan harapan. Rangga mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan, sementara Nadia berbagi tentang cita-citanya untuk membantu orang lain. Ada momen di mana tatapan mereka bertemu, dan Nadia merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka, tetapi keduanya ragu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Akhirnya, saat bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Nadia merasa bahwa dia harus pergi. "Saya harus pulang sekarang," katanya, meskipun hatinya enggan untuk berpisah. "Tapi saya sangat senang bisa berbicara denganmu lagi." "Begitu juga saya, Nona Nadia," jawab Rangga, suaranya lembut. "Saya berharap kita bisa bertemu lagi." Nadia mengangguk,
merasakan harapan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka berdua. Saat dia berjalan menjauh, dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa bersemangat dan penuh harapan, menantikan pertemuan berikutnya dengan Rangga. Hari-hari berlalu setelah pertemuan pertama mereka, dan Nadia merasa seolah-olah hidupnya telah berubah. Setiap kali dia melangkah keluar dari rumah, hatinya berdebar-debar, berharap bisa bertemu Rangga lagi. Dia mulai merencanakan kunjungan ke taman dengan lebih sering, mencari momen-momen kecil untuk bisa berbincang dengan satpam yang telah mencuri perhatiannya. Suatu sore yang cerah, Nadia memutuskan untuk mengundang Rangga ke sebuah acara kecil di rumahnya. Dia merasa bahwa sudah saatnya untuk mengenalkan Rangga kepada dunia yang selama ini dia jalani, meskipun dia tahu bahwa perbedaan status sosial mereka bisa menjadi penghalang. Namun, rasa ketertarikan dan kedekatan yang telah terjalin membuatnya berani mengambil langkah ini. Nadia mengenakan gaun berwarna biru muda yang menonjolkan kecantikannya. Dia berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya dan memastikan penampilannya sempurna. Dia ingin Rangga melihatnya dalam cahaya terbaik. Ketika dia tiba di ruang tamu, dia melihat para tamu sudah mulai berdatangan. Suasana di rumahnya hangat dan penuh tawa, tetapi hatinya berdebar-debar menunggu kedatangan Rangga. Ketika Rangga tiba, Nadia merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Dia mengenakan seragamnya yang rapi, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berdiri dan cara dia tersenyum. Nadia merasa bangga bisa mengenalkan Rangga kepada teman-temannya. Dia melangkah mendekat dan menyambutnya dengan senyuman lebar. "Selamat datang, Rangga. Senang sekali kamu bisa datang," ucap Nadia. Suaranya penuh semangat. "Terima kasih, Nona Nadia. Saya merasa terhormat diundang ke sini," jawab Rangga. Matanya bersinar saat melihat Nadia. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Nadia memperkenalkan Rangga kepada teman-temannya. Dia merasa senang melihat Rangga berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun Rangga tampak sedikit canggung di awal, dia segera merasa nyaman dan mulai bercanda dengan para tamu. Nadia merasa bangga melihat bagaimana Rangga bisa membuat orang lain tertawa. Saat malam semakin larut, Nadia dan Rangga menemukan diri mereka berdiri di balkon, melihat keindahan malam yang dipenuhi bintang. Suara tawa dan musik dari dalam rumah terdengar samar-samar, tetapi bagi mereka, dunia di luar terasa lebih intim. Nadia merasakan angin malam yang lembut menyentuh kulitnya, dan dia berbalik untuk melihat Rangga. "Ini malam yang indah, bukan?" Nadia berkata, suaranya lembut. "Ya, sangat indah," jawab Rangga, matanya tidak lepas dari wajah Nadia. "Saya tidak pernah membayangkan bisa berada di sini, di tempat seperti ini." Nadia merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Rangga. Dia tahu bahwa Rangga berasal dari latar belakang yang sederhana, dan dia merasa terharu bisa berbagi momen ini dengannya. "Kamu pantas berada di sini, Rangga. Kamu memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan," ucapnya, tulus. Mereka berbicara tentang impian dan harapan masing-masing. Rangga menceritakan tentang keinginannya untuk melanjutkan pendidikan, dan bagaimana dia ingin membantu keluarganya. Nadia mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Rangga. Dia merasa terhubung dengan pria itu lebih dalam dari sebelumnya. Saat mereka berbicara, Nadia merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Ada momen di mana tatapan mereka bertemu, dan Nadia merasa seolah-olah waktu berhenti. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka, tetapi keduanya ragu untuk mengungkapkan perasaan mereka. "Rangga, saya ingin tahu lebih banyak tentangmu," Nadia berkata, suaranya lembut. "Apa yang membuatmu bahagia?" Rangga tersenyum, dan Nadia merasakan hangatnya senyuman itu. "Saya merasa bahagia ketika bisa membantu orang lain. Itu membuat saya merasa berarti," jawabnya, matanya bersinar. "Dan saat saya bisa berbicara dengan seseorang seperti kamu, itu adalah kebahagiaan tersendiri." Nadia merasa terharu mendengar jawaban Rangga. Dia tahu bahwa Rangga adalah orang yang baik hati, dan dia merasa beruntung bisa mengenalnya. "Kamu adalah orang yang luar biasa, Rangga. Saya berharap bisa membantu mewujudkan impianmu," ucapnya, tulus. Malam semakin larut, dan mereka berdua masih berdiri di balkon, berbagi cerita dan tawa. Nadia merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua.
Dia tidak ingin momen ini berakhir. Tetapi dia tahu bahwa dia harus kembali ke dalam rumah. Rangga, saya harus kembali ke dalam. Tapi saya sangat senang bisa berbicara denganmu malam ini. Nadia berkata, sedikit enggan. Begitu juga saya. Nona Nadia. Terima kasih telah mengundang saya. Jawab Rangga, suaranya lembut. Saya berharap kita bisa berbicara lagi. Nadia mengangguk, merasakan harapan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat dia berjalan menjauh, dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa bersemangat dan penuh harapan, menantikan pertemuan berikutnya dengan Rangga. Beberapa hari setelah acara tersebut, Nadia merasa semakin dekat dengan Rangga. Mereka mulai bertemu lebih sering, berbagi cerita dan impian. Setiap pertemuan membuat Nadia merasa lebih terhubung dengan Rangga, dan dia tahu bahwa perasaannya semakin dalam. Suatu sore, saat mereka duduk di taman, Nadia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Dia merasa bahwa sudah saatnya untuk jujur tentang apa yang dia rasakan. Rangga, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Ucapnya, suaranya bergetar. Rangga menatapnya dengan serius, dan Nadia merasakan ketegangan di udara. Apa itu, Nona Nadia? Tanyanya, suaranya lembut. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Saya tidak bisa mengabaikannya. Nadia berkata, matanya bertemu dengan mata Rangga. Saya tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, tetapi saya merasa terhubung denganmu. Rangga terdiam sejenak, dan Nadia merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak tahu bagaimana Rangga akan merespons. Saya juga merasakan hal yang sama, Nadia. Tetapi saya khawatir tentang perbedaan kita, jawab Rangga, suaranya penuh keraguan. Nadia mengangguk, memahami kekhawatiran Rangga. Saya tahu. Tetapi saya percaya bahwa cinta bisa mengatasi semua rintangan. Kita bisa saling mendukung. Ucapnya, penuh harapan. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang mengisi udara di sekitar mereka. Nadia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hubungan mereka. Dia berharap Rangga bisa melihat betapa berartinya hubungan ini bagi mereka berdua. Akhirnya, Rangga mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Nadia. Saya ingin mencoba. Nadia, saya ingin melihat kemana hubungan ini bisa membawa kita, katanya, suaranya penuh keyakinan. Hari-hari setelah pengakuan mereka terasa berbeda bagi Nadia dan Rangga. Setiap pertemuan menjadi lebih berarti, dan kedekatan mereka semakin dalam. Mereka mulai menjelajahi sisi-sisi baru dari diri mereka masing-masing, saling mendukung dalam impian dan harapan yang mereka miliki. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada tantangan yang mengintai, terutama terkait dengan perbedaan latar belakang mereka. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi danau, Nadia merasakan ketegangan di udara. Dia tahu bahwa mereka harus membicarakan masa depan mereka. Rangga, kita perlu berbicara tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ucapnya, suaranya lembut tetapi tegas. Rangga menatapnya. Matanya penuh perhatian. Apa yang kamu maksud, Nadia? Tanyanya, suaranya tenang. Kita sudah saling mengungkapkan perasaan, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana orang-orang di sekitar kita akan merespons hubungan ini. Nadia menjelaskan, merasakan beban di dalam hatinya. Aku khawatir tentang apa yang akan mereka katakan. Rangga mengangguk, memahami kekhawatiran Nadia. Saya juga berpikir tentang itu. Kita berasal dari dunia yang berbeda, dan saya tidak ingin kamu merasa tertekan karena hubungan ini. Jawabnya, suaranya penuh kejujuran. Nadia merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata Rangga. Dia tahu bahwa Rangga peduli padanya, tetapi dia juga merasa bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Saya tidak ingin mundur, Rangga. Saya ingin kita berjuang bersama. Ucapnya, matanya penuh tekad. Mereka terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang mengisi udara di sekitar mereka. Nadia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hubungan mereka. Dia berharap Rangga bisa melihat betapa berartinya hubungan ini bagi mereka berdua. Jika kita ingin melanjutkan hubungan ini, kita harus siap menghadapi tantangan. Rangga berkata, suaranya penuh keyakinan. Saya ingin berjuang untuk kita, tetapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Nadia mengangguk, merasakan harapan di dalam hatinya. Kita bisa melakukannya, Rangga. Kita bisa saling mendukung dan menghadapi apapun yang datang. Ucapnya,
penuh semangat. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang mengisi udara di sekitar mereka. Nadia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah besar, dan dia siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin datang. Saat mereka duduk di tepi danau, tangan mereka saling menggenggam. Nadia merasa bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang berharga dan layak diperjuangkan. Beberapa minggu berlalu, dan Nadia dan Rangga mulai menghadapi tantangan yang mereka khawatirkan. Beberapa teman Nadia mulai mempertanyakan hubungan mereka, dan ada bisikan-bisikan di belakang mereka. Namun, mereka berdua tetap saling mendukung, berusaha untuk tidak membiarkan komentar orang lain mempengaruhi perasaan mereka. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon rumah Nadia, Rangga mengungkapkan kekhawatirannya. Nadia, saya merasa ada tekanan dari orang-orang di sekitar kita. Mereka tidak mengerti hubungan kita. Katanya, suaranya penuh kejujuran. Nadia merasakan beban di dalam hatinya. Saya tahu, Rangga. Tetapi kita tidak bisa membiarkan mereka menentukan apa yang kita rasakan. Kita harus tetap kuat, ucapnya, berusaha memberikan semangat. Rangga mengangguk, tetapi Nadia bisa melihat keraguan di matanya. Saya ingin berjuang untuk kita, tetapi saya juga tidak ingin kamu merasa tertekan. Jawabnya, suaranya lembut. Nadia merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata Rangga. Dia tahu bahwa Rangga peduli padanya, tetapi dia juga merasa bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Saya tidak ingin mundur, Rangga. Saya ingin kita berjuang bersama. Ucapnya, matanya penuh tekad. Mereka terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang mengisi udara di sekitar mereka. Nadia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hubungan mereka. Dia berharap Rangga bisa melihat betapa berartinya hubungan ini bagi mereka berdua. Jika kita ingin melanjutkan hubungan ini, kita harus siap menghadapi tantangan. Rangga berkata, suaranya penuh keyakinan. Saya ingin berjuang untuk kita, tetapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Nadia mengangguk, merasakan harapan di dalam hatinya. Kita bisa melakukannya, Rangga. Kita bisa saling mendukung dan menghadapi apapun yang datang. Ucapnya, penuh semangat. Malam itu, mereka berdua berjanji untuk saling mendukung dan tidak membiarkan komentar orang lain mempengaruhi hubungan mereka. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang berharga dan layak diperjuangkan. Seiring berjalannya waktu, Nadia dan Rangga semakin kuat dalam hubungan mereka. Mereka belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan satu sama lain. Nadia mulai mengajak Rangga untuk menghadiri beberapa acara sosial, dan meskipun ada beberapa tatapan curiga dari orang-orang di sekitarnya, mereka tetap berdiri teguh satu sama lain. Suatu malam, saat mereka duduk di taman, Rangga mengungkapkan perasaannya. Nadia, saya merasa sangat beruntung bisa memiliki kamu dalam hidup saya. Kamu telah mengubah cara saya melihat dunia, katanya, suaranya penuh kejujuran. Nadia tersenyum, merasakan hangatnya kata-kata Rangga. Saya juga merasa beruntung, Rangga. Kamu telah mengajarkan saya banyak hal tentang cinta dan keberanian. Ucapnya, matanya bersinar. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang mengisi udara di sekitar mereka. Nadia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah besar, dan dia siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin datang. Saat mereka duduk di taman, tangan mereka saling menggenggam. Nadia merasa bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang berharga dan layak diperjuangkan. Akhirnya, saat mereka duduk di tepi danau, Rangga mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Nadia. Saya ingin kita melanjutkan hubungan ini, Nadia. Saya ingin berjuang untuk kita, katanya, suaranya penuh keyakinan. Nadia merasa hatinya meluap dengan kebahagiaan. Dia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah besar, dan dia siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin datang. Saat mereka duduk di tepi danau, tangan mereka saling menggenggam. Nadia merasa bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang berharga dan layak diperjuangkan. Dengan tekad yang kuat, mereka berdua berjanji untuk saling mendukung dan tidak membiarkan komentar orang lain mempengaruhi hubungan mereka. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang berharga dan layak diperjuangkan, dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang di depan mereka. Saat matahari terbenam di balik cakrawala, Nadia dan Rangga merasakan harapan dan kebahagiaan yang mengisi hati mereka, siap untuk menjalani perjalanan cinta yang penuh tantangan dan keindahan.